menghitungnya ada berapa jumlahnya yang tadi ditampilkan, boleh berkenan. Sekaligus kami mohon mau menampilkan peraturan, boleh. Tadi jumlahnya yang tadi itu ada 1, 2, 3, ada 10 atau 20. Satu flash disk, minimal satu video tadi. Variasi ada berapa total video? Saya pun juga tadi juga kita sedikit lupa juga, tapi ada beberapa video tapi terdiri dari 3 flash disk. Minimal tadi satu flash disk ada satu video. Oke, baik. Jadi kita katakanlah ada Beberapa video. Ya, ada beberapa video. Katakanlah satu flash disk ada 100 video. Kita ambil 300 video. Kami ingin menayangkan peraturan BPOM. Saya mau menyiapkan mohon izin. Boleh disambungkan kabelnya. Saat ini saya yang mau menyiapkan nuklir di pertanyaan pertama saya. Supaya nggak ngantuk ya majelis ini. Jadi kita biar santai tapi semuanya dapat. Kan dinyalakan. Katakan tadi satu flash disk ada 100 iklan yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Kita lihat peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kenapa nih mati? Ada ini. Maaf, kita agak santai jadi biar nggak terlalu ngantuk nih. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 18 tahun 2024 tentang penandaan promosi yang tadi ada satu flash disk, katakan ada 100, ada 300, dan iklan kosmetik dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kita masuk pasal 2, kita tayangkan. Saya bacakan pasal 2. Pelaku usaha wajib menjamin kosmetik yang diproduksi dan atau diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia. Tadi ininya mana? Pointernya mana? Pointernya gitu. Jadi ada pointernya, saya lupa. 3 USB tadi, 300 promosi atau 3.000 promosi dari Dr. Richard melanggar dan menyesatkan. Apa hukumannya? Kita buka pasal 21. Silakan. Pasal 21, sanksi administratif. Pasal 21, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 tadi yang kita baca. Jadi kalau seandainya promosinya 300 promosinya, 3.000 promosinya, film 3.000, 3 juta promosinya, dikenakan sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetik untuk sementara paling lama 1 tahun, penarikan kosmetik dari peredaran, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan, pencabutan notifikasi kosmetik dan atau pengumuman kepada publik. Perlu kita ketahui bersama bahwa semua ini, hukuman ini sudah dilakukan, sanksi administratif. Jadi oleh karenanya apa yang dilakukan Dr. Richard ini apabila, maaf yang mulia majelis, dikatakan sebagai penyesatan, mohon maaf saya tadi tidak mencela Anda. Saya tidak mencela Anda, saya persilahkan Anda mengungkap semuanya. Persilahkan kami untuk menuntaskan kami. Tidak ada satu kata pun ketika Anda bicara, saya persilahkan. Sekarang persilahkan saya untuk menuntaskan. Yang penting punya poin aja. Iya. Nah, poinnya adalah mohon maaf bahwa ini sudah dicabut, bahwa sudah ditarik. Jadi seharusnya kesalahan berkaitan dengan promosi tersebut sudah tuntas dengan sanksi administratif, tidak perlu masuk ke ranah pidana seperti yang terjadi saat ini. Pertanyaannya, apa dokter tahu sanksi administratif ini? Kan dokter sering menghubungi BPOM. Harusnya ini tidak masuk pidana, sudah selesai, barangnya sudah ditarik, sudah dicabut. Kenapa lagi dilaporkan pidana?
sepengetahuan saya, terdakwa Richard bukan cuma kali ini melakukan relabling, berulang-ulang dilakukan relabling, dan tidak ada tindakan tegas dari BPOM untuk melakukan tindak pidana seperti itu. Berarti bikin aturan sendiri. Karena kalau tadi masalah penandaan juga hukumannya ditarik. Jadi semua permasalahannya ada di sini, hukumannya administratif ditarik, bukan disidangkan. Tetapi ada undang-undang perlindungan konsumen yang pada saat itu sempat kita bahas di rapat dengar pendapat. Dan jika memang ada penarikan dan pemusnahan, apakah ada tanda terima ke BPOM bahwa memang terdakwa Richard melakukan pemusnahan dan penarikan terhadap produk-produk relabeling yang sebenarnya banyak, ada sekitar 7 produk relabeling yang sudah dilakukan terhadap terdakwa Richard. Baik, saya tadi beliau mengungkapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tolong dibuka Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 2. Kita main undang-undang nih, saya tidak meng-create apa-apa. Kita main undang-undang, main peraturan, melakukan menegakkan keadilan dan kebenaran dengan cara yang benar. Pasal 1. Ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Ayat 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang. Sekali lagi, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Ini nuklir saya kedua. Jadi dokter tadi sudah menyatakan tidak pernah memakai barang-barang tersebut. Jadi seluruh gugatan berkaitan dengan perlindungan konsumen detik ini, malam ini, semuanya gugur atas pernyataan dokter sendiri, karena dokter bukan konsumen dan tidak menggunakan pemakaian atau tidak memakai barang tersebut. Majelis. Ya, silakan pertanyaan aja. Ya. Pertanyaan saya ini sebenarnya saya sudah tahu pakai barang nggak? Izin majelis sedikit. Mohon maaf. Saya dulu. Sekarang tadi ini yang bisa melaporkan konsumen itu hanya pemakai barang itu. Sekarang dokter memakai tidak. Izin majelis, kita akan menggunakan KUHP baru majelis. Kita tidak boleh memberikan kesimpulan atau Saya tidak kesimpulan, ini peraturan undang-undang. Izin majelis untuk mengarahkan kepada pertanyaan saja majelis. Saya Ini nanya KUHP. pakai nggak? Saya nanya pakai nggak? Ini Iya. saya bukan kesimpulan. Ini kita menjelaskan ada prosedur KUHP. Untuk mengetahui, Betul, yang mulia. mana untuk mengetahui Boleh. persoalan apa yang saudara laporkan itu, apakah itu wewenang